Kadang ada juga motor bakar yang tidak dirawat, ya, asapnya ngebul. Nah, itu kan berbahaya untuk kesehatan dan kenyamanan. Kemudian kalau pemindahan ya sama, misalkan di suatu ruangan itu terdapat metan gitu ya, di suatu ruangan di dalam tambang bawah tanah batu bara, ada gas metannya, ya kita lakukan pemindahan dulu, kita sedot dulu. Ya. Atau kalau memang misalkan gas-gas tersebut banyak gitu ya, ya kita bisa langsung keluarkan menggunakan ventilasi hisap ya, atau exhaust-nya. Kemudian absorpsi. Nah, ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan ya untuk ventilasi, untuk mengendalikan gas gitu ya. Itu dengan cara menggunakan ya secara kimiawi begitu ya. Jadi kita bisa mengikat zat-zat tertentu yang ada di dalam gas yang ada di udara gitu ya, sehingga dia bereaksi, kemudian mungkin beberapa berubah fasa gitu ya. Misalkan dia tadi gas, kita semprotkan cairan kimia tertentu sehingga mereka nanti akan bereaksi gitu ya. Entah dia mengencer atau dia malah membatu gitu ya, memadat. Nah, itu bisa terjadi. Tapi yang paling umum ya mengencer gitu ya. Nah, yang keempat adalah isolasi ya. Isolasi itu kalau misalkan di suatu ruangan tertentu, misal ya ada suatu ruangan yang sedang dilakukan proses peledakan. Nah, kita akan mengisolasi ruangan tersebut ya. Kita mungkin berikan sekat atau berikan penutup penghalang supaya gas-gas hasil peledakan atau debu hasil peledakan atau asap, mungkin kalau ada asapnya ya. Nah, itu tidak keluar kemana-mana, jadi kita isolasi dia di ruangan tertentu. Ya. Atau bisa kalau misalkan tidak menggunakan sekat gitu ya, kita bisa melakukan isolasi itu menggunakan waktu. Jadi misalkan peledakan di jam 10, maka area di sekitarnya plus minus misalkan 500-600 meter misal ya, atau 60 meter, itu tidak ada yang bekerja di sana. Jadi mungkin dijadwalkan malam misalkan, atau dijadwalkan di waktu-waktu tertentu saat para pekerja itu tidak banyak berada di sana, gitu ya. Atau pelarutan. Nah, ini sama mirip dengan absorpsi tadi ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas ya, sudah dibahas di minggu sebelumnya bagaimana cara menghitung kebutuhan ya, kebutuhan dari segi oksigen. Oh sorry, kemarin itu kita bahas kebutuhan per orang ya, kebutuhan per orang. Ada berdasarkan O2 atau oksigen minimum, ada berdasarkan CO2 maksimum di udara. Nah, ini perhitungan untuk mengencerkan suatu konsentrasi gas. Ya, misalkan di dalam tambang kalian tuh ada gas metan dengan konsentrasi atau kadar sekian gitu ya. Nah, berapa banyak udara yang harus saya injeksikan supaya dia encer atau dia berubah menjadi segar gitu ya. Ini adalah rumusnya. Berapa jumlah udara segar yang diperlukan untuk mencairkan suatu masukan gas sampai pada nilai MAC. Apa itu MAC? Mungkin ada yang tahu. Ini agak melenceng ya, karena MAC mungkin di orang kesehatan, tapi kita juga perlu tahu. MAC itu, koreksi nanti kalau kalian searching ya, mudah-mudahan saya nggak salah, namanya minimum alveolar concentration. Itu adalah ambang batas ya, ambang batas jumlah pengotor tadi ada di dalam badan.
minimum alveolar concentration. Jadi ambang batasnya itu. Nah, itu dari mana angkanya, Pak, ya? Pasti sudah pernah ada yang meneliti begitu ya, oh bahwa kalau misalkan CO2 di udara tuh atau di badan tuh maksimal sekian gitu ya. Di untuk gas tertentu sekian sekian, jadi sudah ada keterangannya. Nah, itu sudah ada ketentuannya, kita tinggal inputkan gitu ya. Nah, itu untuk MAC. Kemudian berikutnya debu. Nah, ini juga salah satu yang mempengaruhi kualitas dari udara yang ada di dalam tambang. Sama lah kalau misalkan kalian belajar atau bekerja di dalam ruangan yang penuh debu juga itu kan akan mempengaruhi pekerjaan kalian gitu ya. Mungkin sibuk nutupin hidung dan seterusnya. Nah, ini debu tambang ya, perlu diperhatikan secara konsentrasi ya, pasti dia miligram per meter kubik berada di dalam suatu media, entah itu gas gitu ya. Kemudian ukurannya itu biasanya mikron atau mikrometer, distribusi ukurannya normal, maksudnya tuh kalau memang dia rata-rata 0, sekian gitu ya, maka ya mirip-mirip lah debunya. Jadi nggak ada yang jomplang, ada yang ukurannya 2 cm, misalkan debunya ada yang ukuran 0,2 cm atau 2 mili gitu ya. Nah, dia biasanya normal. Nah, kalau ditambang ya, ditambang itu ukuran debunya di bawah 1 mikron. Pasti itu ya, di bawah 1 mikron. Sedangkan kalau kalian debu-debu yang kalian tumpuk di kamar kalian itu, yang nggak pernah kalian bersihin itu ya, nah itu biasanya masih di atas 40 lah, di atas 40 mikron. Ya, jadi kalian bisa bayangkan debu secara ukuran yang ada di lingkungan normal sama yang ada di lingkungan pertambangan itu ukurannya cukup berbeda, ya. Kenapa? Karena kan kita menggunakan bahan peledak, kita mungkin menggunakan crusher dan alat-alat pengolahan lainnya ketika kominusi, sehingga debu-debu yang dihasilkan tuh memang ukurannya sangat-sangat kecil ya, mikron. Nah, itu berbahaya tuh. Sedangkan kita menghirup debu yang 40 mikron aja mungkin sesak-sesak gitu ya. Nah, untuk konsentrasinya tadi miligram ya per meter kubik. Nah, kemudian debu tambang juga bergantung ya dari ukuran dan density. Jadi tadi saya bilang kan distribusi ukurannya tuh normal. Kalau dia rata-rata 0,1 mikron ya mungkin rata-rata 0,1 gitu ya. Kemudian tergantung dari density-nya itu juga mempengaruhi kalau debu. Nah, kalau debu sendiri kan sama kayak ini ya, kayak padatan. Jadi ada waktu mengendapnya. Ini kan settling velocity ini kan kecepatan pengendapan ya. Jadi ini berbicara kecepatan pengendapan. Kenapa penting? Karena kalau partikel debu yang ukurannya di bawah 1 atau 2 mikron, dia tidak akan mengendap. Dia akan selalu terbang, ya, berterbangan di udara. Itulah permanently airborne, itu maksudnya itu. Ya. Jadi kalau kalian misalkan ditambang, ditunggu aja Pak debunya, sejam 2 jam nanti mereka mengendap kayak di kamar-kamar kalian itu. Enggak ya. Kalau dia ukuran partikelnya di bawah 1 atau 2 mikron, nah dia bisa kita katakan mungkin dia akan terbang terus di udara. Saking dia ringannya. Tapi kalau dia 40 mikron ya masih numpuk gitu ya.
Nah, itu dia makanya berbahaya karena kita tanpa sadari menghirup debu terus gitu ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi debu tambang. Jadi debu tambang juga ternyata ada klasifikasinya begitu ya. Ada yang mempengaruhi kesehatan, ada yang bisa meledak gitu ya, ada yang kategorinya itu cuman ya debu-debu yang mengganggu aja Pak. Ya. Nah, itu kategorinya. Yang pertama ada yang mempengaruhi kesehatan, psychological hazard gitu ya, physiological hazard. Nah, ini yang mempengaruhi kesehatan. Ada yang fibrogenik, ada yang karsinogenik, ada yang toksik gitu ya. Fibrogenik ini mempengaruhi pernafasan atau berbahaya terhadap pernafasan, kemudian karsinogenik ya kanker. Ya, jadi ada juga beberapa debu yang membuat bisa memicu kanker gitu ya. Kemudian ada yang beracun. Beracun nih ya sebenarnya semua beracun ya. Maksudnya beracun di sini tuh lebih ke jaringan-jaringan tertentu di badan ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir untuk yang mempengaruhi kesehatan itu adalah radioaktif. Itu jadi kalian misalkan nanti bekerja di tambang bawah tanah dengan bukan usah tambang bawah tanah lah ya. Tambang terbuka pun kalau misalkan komoditasnya yang ada di situ, misalnya dia asbes atau dia nikel atau dia besi atau dia timah, ya. Kalian udah tahu tuh kalau misalkan nanti ada peledakannya atau ada partikel-partikel halus yang berterbangan gitu ya. Mungkin itu akan menyebabkan salah satu dari 4 ini. Kalau dia memang termasuk gitu ya. Oh, saya nambang batu bara, debu-debu hasil peledakannya kan yang keluar adalah debu batu bara yang sebagian mungkin akan ikut meledak juga. Atau ketika proses pengangkutan di tambang terbuka gitu ya, batu bara dijatuhkan, dikeruk, dijatuhkan, dan seterusnya, sehingga partikel-partikel yang halus atau hancur ketika proses tersebut itu berterbangan di udara gitu kan, terhirup, ya itulah yang terjadi, kalian akan menghirup itu ya. Nah, itu akan berbahaya untuk kesehatan. Kemudian debu yang bisa menyebabkan bisa meledak ya, adanya ledakan. Contohnya adalah debu dari batu bara atau debu dari biji sulfida. Nah, itu juga memungkinkan menimbulkan percikan ledakan. Ya. Kemudian ada debu yang tadi dianggap hanya sedikit mengganggu, mungkin hanya mengganggu pandangan, dihirup juga tidak terlalu berbahaya gitu ya. Walaupun sebenarnya menurut saya menghirup debu tetap berbahaya gitu. Itulah kenapa kalau kalian kunjungan ke lapangan gitu ya, kan disuruh bawa masker, karena salah satunya adalah itu. Entah asap lah, asap dari motor bakar gitu ya, entah debu, macam-macam debu, entah debu dari jalan, entah debu dari komoditasnya sendiri, itu banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini adalah efek fisiologis dari debu fibrogenik. Ini sedikit menjelaskan gitu ya. Ya intinya debu masuk kemudian mungkin bisa mengendap di dalam suatu saluran ya, saluran di dalam tubuh ya itu juga berbahaya. Itu ini sedikit gambarannya lah bagaimana debu itu bisa mempengaruhi kesehatan. Ini tadi ya untuk penyakit pernafasan ada nama-namanya juga. Saya juga nggak menghafalkan ini gitu ya. Ada silikosis yang akibat silika,
silikotuberkulosis itu komplikasi. Jadi kalian yang punya TBC terus menghirup debu-debu silika, dia akan bermutasi gitu ya, penyakit kalian yang tadinya cuma TBC jadi siliko TBC karena menghirup silika juga. Kemudian ada asbestos dan seterusnya, gitu ya. Ini macam-macam penyakit yang memungkinkan terjadi kalau kalian menghirup debu itu terlalu banyak lah. Nah ini sebenarnya ya faktor-faktor yang menentukan kebayaan debu pada manusia. Pak kalau gitu, kalau dengar materi Bapak dari tadi harusnya kami kalau ngirup debu di kamar itu berbahaya juga ya. Tergantung ya. Lihat dulu. Yang pertama dilihat adalah komposisi debunya. Tadi saya bilang kalau dia di tambang batu bara ya komposisi debunya mungkin sebagian ada batu baranya gitu kan ya. Tapi kalau debu di kamar kalian apa sih, paling cuma dari kotoran-kotoran kalian aja paling kan, bukan yang bukan yang berbahaya gitu ya. Kemudian yang kedua faktornya adalah konsentrasi. Jadi semakin pekat dia ada di dalam suatu udara atau dalam suatu media ya, ya semakin berbahayalah debu tersebut. Itu juga perlu diperhatikan ya. Kalian juga kalau menghirup debu kamar kalian pekat tiap hari juga saya rasa sesak napas juga ya. Kemudian dari segi ukuran. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya itu yang ukurannya halus ya. Karena kita nggak sadar, tahu-tahu udah numpuk aja gitu ya di dalam saluran pernafasan. Kalau yang besar-besar tuh mungkin iyalah kalian ini nggak masuk ke hidung misalkan, nggak berbahaya. Tapi kan yang berbahaya justru yang ukuran-ukurannya kecil yang tanpa disadari kalian ngekos 4 tahun misalkan gitu ya, setiap hari kalian hirup debu-debunya gitu kan, yang ukuran-ukuran halus tanpa disadari. Ya itulah fungsinya ada bulu hidung dan seterusnya ya, untuk menyaring itu. Tapi bulu hidung tidak bisa untuk yang ditambang ya, karena ukurannya tadi 1 mikron, di bawah 1 mikron. Kecuali bulu hidung kalian lebat banget gitu, sehingga 1 mikron pun nggak lolos. Ya, kalau ada, alhamdulillah, kalian punya kelebihan berarti. Tapi enggak, ya, 1 mikron tuh susah. Kemudian faktor berikutnya adalah expose time. Nah, ini juga berbahaya ya, yang menentukan berbahaya tidaknya suatu debu. Ya kalau terhirupnya baru sehari, 2 hari, kalian misalkan baru keterima di tambang underground gitu ya, yang mengandung sulfida atau sulfur. Sehari 2 hari baik-baik aja, kuat berarti saya nih Pak. Jadi sehari 2 hari ngirup debu biji sulfur dari sulfida ini, biji sulfida, nggak ada kerasa apa-apa kayaknya Pak. Iya, sehari 2 hari. Nanti kalau kamu udah pensiun dari PT tersebut gitu ya, mungkin pas tua tuh baru tuh kelihatan penyakitnya yang nongol gitu ya. Nah itu yang terjadi. Kadang-kadang kita terlalu jumawa gitu ya. Dikit aja nggak apa-apa. Tapi kan tiap hari. Nah itu tuh ya. Setahun 2 tahun masih sehat. Ketika udah 5 tahun habis kontrak, tiba-tiba penyakitnya sesak napas dan lain-lain gitu ya. Kerja 5 tahun tapi setelah 5 tahun nggak bisa kerja lagi karena terlalu banyak menghirup debu beracun tadi. Nah itu juga perlu diwaspadai. Jadi jangan sepelekan debu ya, debu. Ya sebenarnya ini mirip-mirip kasusnya dengan asap rokok sih. Jadi kalau kalian yang perokok pasif gitu ya, mungkin ngikut temannya nongkrong nggak ngerokok, sekali 2 kali ngirup aman-aman aja. Nanti lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Saran saya sih ganti teman aja supaya tidak terekspos.
Kemudian yang terakhir adalah kemampuan individual. Lah memang masing-masing orang tuh punya ketahanan terhadap suatu penyakit tuh beda-beda mungkin, ya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah tadi ya yang saya bilang jangan jumawa juga, oh sehari 2 hari masih kebal, temennya sehari udah bengek-bengek misalkan ya. Ya mungkin tinggal tunggu waktu aja. Jadi tetap harus, memperhatikan kesehatan masing-masing, ya. Nah disinilah fungsi dari ventilasi tadi, jadi supaya debu-debu tadi kita sedot, ya, kita keluarkan. Berikutnya, bagaimana cara untuk memonitoring debu tambang? Ada 3 metode yang umum digunakan, tapi kalau yang ada di tambang sih biasanya cuma pakai satu ya, nanti kita lihat ya. Yang pertama adalah gravimetry method, yang kedua ada photometric dan particle count. Nah ini adalah gravimetry, ya alatnya sedikit gampang untuk digunakan. Apakah tiap hari dibawa? Enggak ya, enggak tiap hari dibawa. Untuk ketika pengetesan aja, ketika ngetes, misalkan di suatu lokasi mau dilakukan peledakan, ya, bawa untuk menguji seberapa besar kandungan debu di udaranya. Nah, next time ketika melakukan peledakan dengan komposisi yang sama, ya, nah kita udah tahu bahwa kita mungkin butuh masker begini, oh ternyata jaraknya perlu segini supaya debunya bagaimana, oh ventilasi hisapnya harus yang seperti apa, ya. Nah ini gambarnya gravimetry method, mirip-mirip sama hydrocyclone, ya. Kalau kalian masih ingat semester 5 saya ngajar hydrocyclone, nah begitulah kurang lebih ya. Cara kerjanya bagaimana? Jadi mengalirkan udara dengan flow rate atau feed rate tertentu, melewati kertas filter, ya. Nanti di kertas filter itu kan yang bagus, tapi ya maksud saya kertas filternya yang bisa menyaring debu-debu tambang, jangan yang kertas filter yang ukurannya besar-besar gitu. Nah nanti kan partikel debu ini akan nyangkut ya, atau tidak bisa lewat tuh di filter-filter tadi. Nah nanti setelah flow rate tertentu, misalkan kita nanti bilang, oh di udara jumlah sekian, ya, debunya sekian. Nah, berarti nanti ketika kita sudah memasukkan udara itu sekian banyak gitu ya, kita lihat tuh di filternya, numpuk, kita timbang filternya. Oh beratnya misalkan 10 gram, bandingkan dengan berat filter ketika bersih. Oh berat filter bersih itu ternyata 2 gram, artinya di jumlah udara yang kita injeksikan tadi ke dalam alat gravimetri mengandung sekitar 8 gram debu, ya. Nah itu cara untuk mengukurnya salah satunya. Nah ini yang saya lihat sering digunakan. Kemudian yang kedua adalah photometric, ya. Nah kalau ini menggunakan cahaya, jadi udara dimasukkan ke dalam alat gini ya, kayak dihembuskan gitu. Nah nanti kita akan berikan cahaya, ya memang alatnya akan mengeluarkan cahaya gitu ya. Sehingga nanti akan terlihat tuh partikel-partikel debu yang berada di dalam udara itu akan terlihat dari pancaran sinar itu, ya. Yang terakhir ini adalah particle count, sebenarnya prinsipnya sama seperti photometric ya, jadi ada udara yang dilewatkan kemudian akan ditembak ya menggunakan cahaya. Nah kalau yang pertama yang kiri itu melihat yang bayangannya ya karena cahayanya terhalang, kita bisa hitung tuh titik-titik yang terhalang itu dalam satu waktu berapa banyak gitu ya. Nah kalau untuk mengukur ukuran debunya bisa menggunakan
light scattering. Ini bahkan bisa kelihatan ukuran partikel debunya seberapa. Kalau yang tadi mungkin cuma ngitung aja ya. Oh, ngitung jumlahnya ada berapa. Ya sebenarnya bisa juga ngukur ukurannya, tapi kalau yang light scattering ini lebih, sepemahaman saya, bukan sepemahaman, setahu saya itu lebih detail secara ukuran. Mirip-mirip prinsip XRD. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman, lanjut. Berikutnya, ini adalah sumber debu ya. Kalau di batu bara kita punya continuous miner. Nah, ini kita kembali lagi ke semester 3 ya, ketika belajar sispen. Salah satunya adalah continuous miner. Ya, mungkin saya sudah jelaskan bagaimana prinsip kerjanya ya. Ada roda-roda gigi yang berputar terus-menerus. Nanti dia akan disambungkan dengan belt conveyor. Ya, ini sumbernya, karena dia kan akan berputar terus. Nah, kalau di batu bara, sebenarnya nggak hanya batu bara ya. Di di mineral lain pun dia juga akan menghasilkan debu. Ya. Sama, ini salah satu sumbernya. Jadi kalau kalian tambangnya nanti menggunakan continuous miner, ya udah positif lah. Ya. Kemudian pergerakan roof support ini juga kalau menggunakan yang long wall ya, ada, saya juga lupa penyangganya itu apa namanya. Nah, itu ketika bergerak juga akan mengeluarkan debu. Jadi segala pergerakan di dalam tambang, kalau misalkan batunya bergerak itu walaupun sedikit gitu ya, pasti ada debunya. Nah, ini saya bilangnya ada movement of coal. Pokoknya semua pergerakan itu akan menghasilkan debu. Apalagi dari blasting dan dari drilling. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengontrol debu ya. Ternyata debu itu bisa dikontrol. Walaupun mungkin tidak bisa hilang banget gitu ya debunya, tapi seenggaknya kita bisa buat debu ini tidak terhirup oleh para pekerja. Ya, sebenarnya sederhananya gitu aja ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, jangan menghasilkan debu kalau ini apa? Referensinya mengatakan jangan menghasilkan debu. Ya kalau bisa kita juga mau ya. Kalau bisa setiap proses penambangan, entah di tambang terbuka, entah di tambang bawah tanah, itu nggak usah menghasilkan debu ya, kita mau juga. Cuman kan nggak bisa. Ya. Makanya kita perlu ada kontrol. Nah, yang banyak lah ya sebenarnya caranya. Tadi isolasi dan seterusnya juga bisa digunakan, dihisap, ya, menggunakan exhaust gitu ya. Atau ketika mau peledakan ada prosedural supaya debu-debunya ini terbang dulu di udara ya, kalau di tambang terbuka baru kita bisa mendekat ya, macam-macam lah caranya ya. Atau kita menggunakan masker ya, PPE itu juga salah satu usaha yang bisa dilakukan ya. Nah, ini ada caranya, control dust generation, ada suppression, dilution, capture, dan collection ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang mungkin kalian sering lihat kalau jalan berdebu gitu ya, disiram. Sebenarnya kan supaya yang bawah itu tidak menghasilkan debu, tanah-tanah di bawah, maka disiram. Tapi ternyata gitu ya, debu pun bisa ditangkap oleh air. Jadi air itu juga bisa memerangkap partikel debu dengan syarat ya, dengan syarat ukuran partikel airnya atau dropletnya air itu ukurannya sesuai dengan ukuran partikel debunya. Ya, seperti yang ada di gambar tuh. Kalau dia terlalu besar, bahkan alirannya itu terlalu jauh ya, terlalu
jauh dari dropletnya sehingga tidak terkena inti dropletnya tuh nggak kena sama partikel debunya. Ya, tapi kalau ukuran partikel airnya atau dropletnya itu kecil-kecil, nah, dia masih mungkin tuh menangkap debu-debu tadi. Jadi jangan meremehkan orang yang nyiram-nyiram disemprot gitu ya. Nah, mobil kalian kan juga gitu ya. Kalau misalkan airnya, partikel airnya sesuai ukurannya, nah, debu-debu yang ada di motor mobil kalian itu kan bisa ngikut. Cuman kalau airnya juga terlalu besar ya dia mungkin airnya lewat aja, tapi tidak membawa partikel debu atau kotorannya. Prinsipnya gitulah kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah menggunakan capture and collection ya, itu menggunakan wet scrubber. Kalau ini tadi pakai water spray, kalau wet scrubber ini juga sebenarnya diaplikasikan di tambang bawah tanah. Cuman kan lebih gampang nyiram ya, walaupun hasilnya lebih bagus wet scrubber. Cuman balik lagi ekonomis ya. Nah prinsipnya wet scrubber sama, ya ada lapisan filter, udara dilewatkan, ya tapi lapisannya itu nanti akan di sprinkler ya, dikasih water sprinkler. Jadi akan ada, sebenarnya prinsipnya mirip sama spray ini, cuman dia ada alatnya. Gitu ya. Udara akan dilewatkan ke dalam alat ini, di dalam alatnya nanti udara itu akan disiram, kemudian dia melewati filter gitu ya. Nah, jadi harapannya akan tertangkap tuh partikel debunya di dalam alat tadi. Ya. Jadi ketika dia keluar, sudah bentuk air yang bersih dan juga udara yang bersih. Nah, ini kurang lebih bagaimana posisi wet scrubber ya di tambang bawah tanah. Berikutnya ada dry bag filter, ini juga sama prinsipnya ya, dusty air atau air yang bukan air lagi, udara yang kotor, berdebu dimasukkan ke dalam dry bag filter ini, di dalamnya nanti ada saringan gitu ya, atau mereka sebutnya dust cake. Nah, itu nanti debunya akan tertahan sementara udaranya akan tetap lewat lubang-lubang ini ya. Sehingga nanti yang keluar hanya udara bersih, sementara yang kotor debu ini akan jatuh ke bawah. Gitu ya. Atau menggunakan ini, electrostatic precipitation. Ya, prinsipnya elektrostatik lah, jadi ada listrik statis ya, ada plat-platnya, udara dilewatkan ke melewati itu. Sebenarnya ini gambar dalamnya ya, kalau gambar luarnya itu ya kayak apa ya, kayak kotak biasa sih sebenarnya. Cuman ada jalur udara. Ya. Nah, itu bisa diletakkan juga di dalam saluran ventilasi. Cuman ya kalian tahu sendiri listrik statis mungkin perlu ada yang memicunya dulu supaya nanti listriknya ada, baru dia bisa beroperasi dengan baik. Kalau nggak ada listrik statisnya kan debunya nggak akan nempel ya. Listrik statis tuh mirip ini nggak sih, kalau saya tidak salah tuh kayak kalau kalian gosok-gosokin penggaris plastik kalian itu ke rambut gitu ya, itu dia akan bisa ada listrik yang bisa bikin nempel. Nah itu nanti udara dilewatkan dengan harapan yang ikut di dalam udara itu akan nempel, sementara udaranya tetap lewat. Nah terakhir untuk generating dust ya, salah satu cara untuk generating dust, untuk mengontrol dust ya, controlling dust itu adalah PPE atau personal protective equipment, yang menggunakan masker. Minimal pakai masker yang menutupi hidung dan mulut. Kalau memang udah
ke area yang sudah sangat ekstrim ya, mungkin bisa menggunakan masker yang lebih baik secara kualitas. Oke, materi hari ini cukup lah kayaknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, tadi kan perkenalkan Pak, saya Geraldo Putra dengan NIM Ujung 009. Tadi kan dalam pengendalian